Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nanti Saputri, NPM 1914141012 dari kelas PTK. Tujuan dari pembuatan video ini yakni untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bioteknologi. Judul dari materi yang akan saya sampaikan yakni PCR, RFLP, dan sekuensi DNA. PCR atau polymerase chain reaction merupakan salah satu teknik amplifikasi asam nukleat in vitro yang digunakan untuk menggandakan jumlah molekul DNA pada target tertentu dengan menganalisis DNA baru yang berkomplement dengan molekul DNA target dengan enzim dan oligonukleotida sebagai primer dalam suatu thermocycle. Nah, kelebihan dari PCR ini yakni hasil ujinya rentan dinamis yang luas serta tingkat sensitivitas pengukuran yang lebih tinggi. Kemudian dapat mendeteksi keberadaan DNA yang jumlah salinannya rendah. Sedangkan kekurangannya sendiri yakni perlu dilakukan optimalisasi konsentrasi primer dan optimalisasi berpotensi meningkatkan kinerja pengujian secara keseluruhan. Nah, kemudian cara kerja dari PCR ini memiliki 3 langkah kerja, yakni pertama denaturasi, annealing atau penempelan, kemudian extension atau elongasi. Untuk yang pertama yakni denaturasi. Untuk denaturasi ini DNA untai ganda akan membuka menjadi 2 untai tunggal. Nah, proses tersebut disebabkan karena suhu denaturasi yang tinggi, menyebabkan putusnya ikatan hidrogen di antara basa-basa yang berkomplement, di mana denaturasi ini biasanya pada suhu 90 sampai 95 derajat Celcius. Tahap yang kedua adalah annealing atau penempelan. Nah, pada tahap ini primer akan menuju daerah yang spesifik yang berkomplement dengan urutan primer. Nah, pada proses ini ikatan hidrogen akan terbentuk antara primer dengan urutan komplement pada template. Biasanya annealing atau penempelan ini dilakukan pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Nah, selanjutnya DNA polimerase akan berikatan sehingga ikatan hidrogen tersebut akan menjadi sangat kuat dan tidak akan putus kembali. Sehingga pada proses selanjutnya yakni extension penempelan dengan dilakukan reaksi polimerisasi pada suhu 72 derajat Celcius, untaian tersebut kuat. Kemudian untuk extension atau elongasi ini terjadi pada suhu 70 derajat Celcius, di mana primer yang telah menempel tadi akan mengalami perpanjangan pada sisi 3-nya dengan penambahan DNTP yang berkomplement dengan template oleh DNA polimerase. Jika siklus tersebut dilakukan berulang, maka daerah yang dibatasi oleh 2 primer akan diamplifikasi secara eksponensial sehingga mencapai jumlah kopi atau salinan yang dapat dirumuskan dengan 2nx, di mana n ini merupakan jumlah siklus dan n adalah jumlah awal molekul DNA tersebut, sehingga ketiga proses PCR ini akan diulang sehingga mendapatkan salinan DNA untuk mendapatkan hasil PCR yang diinginkan. Kemudian RFLP, di mana RFLP ini kepanjangannya Restriction Fragment Length Polymer Morphins. Ini merupakan salah satu metode untuk menganalisis DNA menggunakan perbedaan panjang fragmen hasil pemotongan dengan enzim restriksi endonuklease. Dimana tujuan RFLP ini sendiri yakni untuk mendeteksi diferensitas genetik, hubungan kekerabatan, sejarah, domestifikasi, asal dan evolusi suatu spesies, genetic drift dan seleksi, pemetaan seluruh genom, tagging, mengisolasi gen-gen yang berguna dari spesies luar,
serta mengkonstruksi perpustakaan DNA. Nah, untuk RFLP ini sendiri memiliki keuntungan dan kelemahan juga, di mana keuntungannya ini akurasi tinggi, kemudian menganalisis penanda semi dominan, teknik relatif sederhana, dan tidak diperlukan informasi sekuen. Kemudian kelemahannya, yang pertama membutuhkan waktu yang lama karena proses RFLP ini sendiri cukup panjang dibandingkan polimerase maupun sekuensi DNA. Kemudian butuh biaya tinggi karena waktu yang dibutuhkan juga lama, sehingga banyak biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, kelemahannya banyak kuantitas DNA yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, pada metode DNA ini fingerspreading RFLP menghasilkan tidak spesifik antara dua organisme. Cara kerja dari RFLP, yang pertama adalah isolasi DNA, kemudian yang kedua pemotongan enzim retriksi, ketiga elektroforesis gel, dan hibridisasi. Di mana prinsip kerja dari RFLP adalah menganalisis kesamaan atau perbedaan DNA dengan menggunakan enzim retriksi terhadap DNA. Nah, pada tahap yang pertama, isolasi DNA. Isolasi DNA ini merupakan langkah awal yang harus dikerjakan dalam rekayasa genetik, di mana metode untuk mendapatkan asam deoksiribonukleat dari suatu makhluk hidup. Di mana isolasi DNA ini ada proses pelisisan atau perusakan atau penghancuran membran dan dinding melalui tahapan dari awal isolasi DNA tersebut. Kemudian ada sentrifugasi. Nah, sentrifugasi ini memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal, sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar dan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Kemudian ada tahap purifikasi. Sebetulnya di sini ada kesalahan sedikit. Yang ketiga itu ada tahap ekstraksi. Nah, tahap ekstraksi ini agar didapatkan ekstrak nukleosel. Pada tahap ekstraksi DNA seringkali digunakan cleating agent seperti EDTA yang berperan menginaktivasi enzim denase yang dapat mendenaturasi DNA yang diisolasi. Kemudian yang keempat itu ada purifikasi. Nah, purifikasi ini bertujuan untuk membersihkan nukleosel yang dari kontaminasi seperti senyawa sekunder fenol dan polisakarida. Dan juga protein, pemurnian dari kontaminasi protein dan RNA dilakukan menggunakan senyawa kloroformiamilase, alkohol, asam asetas, dan enzim RNA. Dan pada tahap isolasi DNA ini, tahapan terakhir adalah presipitasi, di mana tujuannya untuk mengendapkan protein sehingga untayan DNA ini tidak akan menggulung atau cooling, yang menyebabkan DNA ini menjadi terlihat. Kemudian tahapan yang kedua RFLP adalah pemotongan enzim retriksi, di mana setelah DNA murni ini dihasilkan dari isolasi, DNA ini akan dipotong dengan enzim retriksi endonuklease yang akan membentuk potongan DNA yang spesifik. Nah, enzim ini merupakan enzim yang memotong bagian internal dari DNA tersebut. Dan pemotongan enzim retriksi ini akan menghasilkan potongan, yakni ujungnya kohesif dan ujung rata, dimana pada pemotongan ini hasilnya ini akan tergantung pada suhu, pH, kemudian pengaruh kation, waktu reaksi, komposisi buffer, dan lama inkubasi. Dan tahapan yang ketiga adalah elektroforesis gel. Nah, ini adalah suatu proses
migrasi molekul bermuatan di dalam suatu media yang bermuatan listrik, di mana kecepatan migrasinya tergantung pada muatan, ukuran, dan bentuk molekul yang terlihat. Dan yang terakhir adalah hibridisasi. Hibridisasi ini merupakan proses identifikasi gel-gel, gen-gen hasil analisis RFLP dengan restriksi enzim yang sesuai dan diidentifikasi dengan fragmen gen targetnya yang spesifik, yang ada diberi label baik dengan radioaktif maupun non radioaktif. Dan dari hibridisasi ini memiliki dua proses. Yang pertama ada proses denaturasi atau pemisahan dua rantai asam nukleat yang berkomplementer. Kemudian proses denaturasi atau perpaduan kembali antara dua rantai asam nukleat. Nah, proses ini biasanya dilakukan dengan cara pemanasan DNA untuk memecahkan ikatan hidrogen yang terdapat di antara pasangan basa, sehingga rantai asam nukleat ini akan terpisah, dan proses ini akan diikuti dengan proses denaturasi secara pendinginan. Di tahap hibridisasi ini ada transfer DNA, terus eksperimen hibridisasi, dan itu proses yang terakhirnya, sehingga hasilnya akan diuji dan dihasilkan. Kemudian materi yang ketiga adalah sekuensi DNA. Sequencing DNA ini merupakan proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Nah, urutan ini disebut sebagai sekuensi DNA yang merupakan informasi pembentuk tubuh makhluk hidup. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menentukan urutan basa nitrogen, di mana adenin, guanin, sitosin, dan timin dari suatu sampel DNA. Kemudian prinsip kerjanya yaitu molekul DNA yang dihasilkan setelah diberi perlakuan dengan bahan kimia yang memotong secara spesifik pada nukleotida tertentu. Nah, untuk cara kerja sequencing DNA itu ada penyiapan DNA, kemudian ada amplifikasi melalui PCR dengan menggunakan primer universal, kemudian pemurnian DNA, dan keempat adalah elektroforesis dan pembacaan elektrogram hasil sequencing. Prinsip kerja dari sequencing DNA ini adalah denaturasi DNA-nya untai ganda menjadi untai tunggal. Kemudian pemberian label pada masing-masing ujung DNA untai tunggal, dan prinsip langkah-langkah dari prinsip kerja yang terakhir adalah molekul diberi dimetil sulfate yang menempelkan grup metil pada cincin purin dan nukleotida G. Terima kasih, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.